Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Tresia Pinakani Hapsari, Sarjana Sastra Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, para hadirin yang saya hormati, serta teman-teman Rombel 2 yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan juga karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini tanpa ada halangan suatu apapun. Hadirin sekalian, saat ini menurut data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024, UMKM telah menyumbangkan sekitar 60% produk domestik bruto dan telah menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Angka yang sangat besar, bukan? Bahkan hal ini juga menjadi salah satu kabar baik untuk perekonomian nasional. Namun sayangnya masih banyak sekali para pelaku UMKM yang kesulitan dalam memperoleh modal, adanya persaingan dengan produk luar negeri, dan kurangnya dukungan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Dengan demikian, apakah kita sebagai masyarakat Indonesia hanya akan berdiam diri dan membiarkan para pelaku UMKM berjuang sendirian? Para hadirin sekalian, UMKM atau usaha mikro kecil menengah merupakan usaha yang dikelola oleh perorangan atau kelompok usaha kecil yang berperan penting dalam mesejahterakan masyarakat Indonesia, yaitu dengan memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian nasional. UMKM sendiri telah menyebar hampir di seluruh penjuru Indonesia, dengan ada yang berjual makanan tradisional hingga kekinian, pengrajinan gerabah, pembuatan batik, dan penjualan online di desa-desa. UMKM sendiri mampu bertahan dan menjaga kestabilan ekonomi ketika COVID-19 melanda Indonesia, yang dimana pada saat itu roda perekonomian Indonesia hampir berhenti karena aktivitas perekonomian harus dibatasi. Namun, selain adanya tantangan yang telah saya sampaikan tadi, nyatanya pada era digitalisasi saat ini, para pelaku UMKM harus menghadapi tantangan baru, yaitu yang pertama kesulitan dalam akses teknologi, yang kedua adanya kurangnya branding dan promosi atau pemasaran, dan yang ketiga atau yang paling penting adalah kurangnya dukungan dari masyarakat Indonesia sendiri. Misalnya nih, dengan adanya kemudahan teknologi, pasti dari kita tanpa kita sadari, kita akan memilih untuk belanja atau membeli produk dari luar negeri yang dimana dirasa kita akan dengan alasan yaitu harga yang lebih murah atau terjangkau dan dengan kualitas yang lebih bagus. Padahal sebenarnya produk yang kita butuhkan itu telah diproduksi atau ada di negara kita sendiri. Nah, apabila hal ini terus berlangsung terus-menerus, maka akan mengakibatkan atau juga bahkan mengancam menjadi bumerang untuk perekonomian Indonesia sendiri. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mendukung dan memberdayakan UMKM dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin sekalian, saya terus menekankan untuk mendukung dan memberdayakan UMKM karena saya memiliki 3 alasan penting. Yang pertama yaitu UMKM menyediakan lapangan kerja bagi para jutaan tenaga kerja di Indonesia. Misal ketika para pelaku usaha UMKM pasti membuka usaha, pastinya mereka akan membutuhkan tenaga kerja. Maka dari itu, hal ini dapat menjadi salah satu manfaat dan juga salah satu solusi untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia dan juga meningkatkan kesejahteraan keluarga di Indonesia. Yang kedua yaitu roda perekonomian daerah terus berjalan. Karena ketika kita melakukan atau membeli sesuatu barang dari brand lokal atau daerah, maka perputaran uang itu hanya akan kembali ke kita, yaitu di daerah kita, sehingga hal ini dapat menunjukkan bahwa UMKM mampu mendorong ekonomi lokal atau daerah. Dan yang ketiga adalah usaha kecil dan menengah atau UMKM mampu meningkatkan kemandirian ekonomi negara. Karena ketika kita mampu mendukung UMKM, maka daya saing nasional akan semakin kuat dan ketergantungan atas produk luar negeri akan berkurang. Maka dari itu, hal ini akan menciptakan kemandirian ekonomi bangsa yang kuat dan berkelanjutan. Mari saatnya kita berpartisipasi untuk mendukung dan mewujudkan perubahan besar yang mampu mengubah dan mensejahterakan masyarakat Indonesia.
mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat di seluruh Indonesia mampu dengan mudah atau untuk mendukung UMKM atau memberdayakannya, yaitu dengan melakukan hal-hal sederhana seperti yang pertama adalah membeli atau mengkonsumsi barang-barang UMKM atau brand lokal. Yang kedua yaitu dengan mendukung usaha kecil, dan yang ketiga juga bisa dengan memberikan afirmasi atau dukungan positif kepada para pelaku UMKM. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bukan hanya sebagai bentuk transaksi, namun juga sebagai salah satu bentuk yang menunjukkan bahwa kita cinta tanah air Indonesia. Karena jika bukan kita yang mendukung UMKM, maka akan siapa lagi? Hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama kuatkan kemandirian ekonomi dengan mendukung dan memberdayakan UMKM. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.